Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys di Motovlog Project. Di video kali ini guys, saya mau ngetes si Honda Beat ESP menggunakan WC. Semoga aja nggak error lagi guys, karena tadi tiba-tiba si kamera sininya error, nggak detect ya. Jadi sekarang kita taruh aja tas. Ini GPS nya lagi nggak normal guys, lagi gangguan di sini guys. Kita taruh tas aja guys. Dan SNCam ini lagi error troubleshooting, jadi si kameranya saya colokkan langsung ke USB gitu guys. Kacau, nggak tahu tiba-tiba apa karena kompresinya besar ya guys, jadi di start tuh kadang nggak nyangkut guys. Soalnya oke, sambil kita bahas seluruh speknya guys ya. Oke, untuk spek Honda Beat ini guys, atau Beat Siputner ini kan habis turun mesin lagi guys. Setelah operasi 0,25 itu hanya bertahan 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan. Dan waktu itu saya menggunakan piston Beat Carbo guys, dan alhasil untuk saja tidak ada trouble yang mengerikan guys, karena fix menggunakan piston selain Beat ESP di Honda Beat ESP itu sangat ngeri guys, karena Beat ESP ini sudah bobotnya ringan, ukuran pennya lebih kecil, terus untuk ukuran pistonnya itu lebih pendek gitu guys, pendek atas pendek bawah. Maksudnya gimana bang? Maksudnya dari pen ke pantat atau ke saya bilang bagian belakangnya itu lebih pendek dari Beat FI, kasar, dan Beat Carbo gitu guys. Jadi dan untuk dari segi dari pen ke kepala silinder itu, kepala piston itu lebih pendek lagi, karena si ring pistonnya si Honda Beat ESP itu lebih tipis atau lebih kecil dibandingkan Beat Carbo atau Beat FI sekalipun. Jadi untuk khusus kan Honda Beat FI ya guys ya, FI dan ESP Alt, bukan yang all new ESP, karena yang all new ESP udah menggunakan basic mesin yang baru dengan Honda Genio, dengan kubikasi mesin yang berbeda juga guys, dengan spek yang berbeda juga, karena pistonnya itu sudah menggunakan 63 dan 47, berapa gitu guys. Jadi ini kita bahas untuk Honda Beat Carbo dan Beat FI dan Beat ESP. Untuk Beat ESP aja nih sudah ada perbedaan dari segi stroke atau stang piston. Stang piston Beat ESP lebih panjang 0,1 mili atau dari Beat Carbo dan Beat FI kasar, kasar. Atau saya bilang si Beat FI starter kasar itu dengan Carbo tuh stang pistonnya 55,0 gitu guys, atau 55 mm. Dan sedangkan di Beat ESP itu udah 55,1 gitu guys. Untuk diameter piston sama guys, tapi untuk atau 50 mm gitu guys. Tapi untuk desain atau profil si piston itu berbeda. Nanti saya akan bikin videonya di segmen setelah ini, di video lainnya tentang perbedaan Beat starter pistonnya guys, Beat ESP dan starter kasar dengan ESP gitu guys. Dan kali ini kita akan bahas untung saja guys ya tadi, karena panjang tuh pennya lebih pendek si ESP, lebih ringan, lebih lebih tipis atau lebih kecil ring pistonnya, karena Beat ESP ini diciptakan untuk efisiensi bahan bakar yang lebih optimal, atau minim gesekan atau lebih rendah gesekan, karena menggunakan profil yang ringan-ringan atau bisa
disebut hampir sama dengan biasil forget gitu, piston forget di motor-motor Yamaha gitu guys, lebih kecil gitu guys. Untung saja itu tidak terjadi tabrakan antara stang piston atau big pull stang piston dengan pantat si piston bit karbu itu guys. Saya pasang, untung aja itu guys. Kalau sempat bengkok, wah mampus, atau sempat si piston tuh tabrakan dengan klep, bisa hancur klepnya guys, pistonnya bisa bolong guys. Oke, untuk sekarang spek ESP bit ESP saya ini si Putmer itu speknya sudah 110,3 dan sudah naik 1 cc lagi dari sebelumnya, yang kemarin kan 109,2 atau 3 gitu guys. Sekarang udah naik cc 110,3. ini sudah real bit ESP dengan 110 cc nya guys. Dengan diameter yang seharusnya kan bit ESP, bit itu kan dikenal dengan bit 110 gitu guys, karena cc nya ini hanya 108 tapi dibuatkan jadi 110. Sekarang sudah real 110 cc gitu guys, dengan piston 50, dengan cara menghitungnya 50 kali 50 kali 55,1 dikali 3,14 dibagi 4 atau sama dengan 110,3 gitu guys. Di sini saya menggunakan piston bit ESP langsung guys ya, dari produk Aspira, karena cari originalnya di bengkel-bengkel di sini tuh susah, terkecuali di Ahas gitu guys. Saya menggunakan Aspira. Ada juga dari NPP, tapi NPP itu terkenal dengan kompresi besar tapi gampang memuai gitu guys pistonnya. Jadi untuk motor-motor balap tuh cocok untuk NPP gitu, menurut mekanik gitu guys. Jadi saya menggunakan Aspira dan semoga aja awet gitu guys. Dan speknya 110 dengan piston yang sama persis dengan K48 atau K44 ini, dengan pistonnya K44, K48 itu sama dengan ESP atau K81. Jadi spek 110 gimana performanya, saya akan tes dengan speedometer UDC. Semoga aja tidak error lagi kayak tadi, sudah gaspol tapi error. Tapi dengan spek ini rasanya limiternya itu panjang banget guys. Saya pasang gas ini sudah mentok tapi masih ada tenaga berjalan walaupun lambat laun gitu guys. Sayangnya aja ini kenapa saya menggunakan GPS, karena speedometernya lagi rusak, atau di gearbox speedometer itu lagi hancur guys di kirinya itu guys. Jadi nggak bisa tahu gimana performanya gitu guys. Dan yang kenapa saya pengen tes, karena sebelumnya kan motor ini bermasalah di berebut-berebutnya guys. Sekarang sudah teratasi hanya karena problem dari full form yang lama gitu guys. Jadi baru ketemu setelah bongkar mesin itu kan, motor ini nggak bisa hidup, nggak bisa digas itu guys. Jadi saya sama teman Bang Bopak itu pertama tuh mencari-cari tanpa harus menggunakan alat injeksi. Ternyata salah kaprah guys, ternyata tidak menemukan memecahkan masalahnya guys. Saya pikir bersama si Bang Bopak itu adalah sensor TPS nya. Ternyata, karena kenapa saya bilang sensor TPS, karena saya coba naikkan sedikit itu normal atau gasnya tinggi banget gitu, tapi tidak bisa langsam gitu guys. Jadi saya di kerjaan tuh dikerjain sama si BTS ini karena mogok guys, tiba-tiba mogok gak bisa digas. Jadi alhasil saya step pulang guys. Saya step pulang karena ada acara, jadi telepon kali. Jadi saya malam-malam saya bawa ke bengkel temen juga yang katanya dia punyai alat injektor gitu guys, untuk mendiagnosa si injeksi gitu guys. Jadi orang itu saya ke sana terus dicek. Pertama tuh dicek full pumpnya, dan hasil ketemu masalah pertama, full pumpnya itu nggak bisa lebih dari 10 PSI atau nggak bisa sampai ke 10 PSI, itu hanya 9 mentok saat posisi mesin hidup gitu. Biasanya kalau posisi mesin hidup itu semprotan bensin itu meningkat gitu guys, bisa menjadi 40, karena standarnya kalau si full pump normal itu 40 PSI saat posisi kontak on nih guys ya. Kalau paling serendah-rendahnya itu sekitar 30-an itu masih bisa lah. Mungkin
awal yang pertama terjadi trouble, terus saya isi pertamax mungkin bisa mengatasi sedikit kelemahan dari rotak gitu, jadi mesti bisa pulih terus kumat lagi guys. Mungkin kalau langsung diisi bensin lagi jadi gak ada karbon lagi, kumat lagi. Sekarang malah parah banget sampai saya digas guys. Jadi kasusnya seperti itu. Jadi nanti akan saya bahas juga di video lain tentang permasalahan berebut itu guys. Jadi sekarang ini intinya saya akan mengetes kecepatan top speednya guys, sambil reading santuy ini guys. Mau ke sore ada acara resepsi pernikahan dari saudara, jadi ini pulang kerja langsung let's go, karena si baby boy dan istri sudah berada di sana duluan dari pagi. Jadi saya karena nggak ada cuti, saya pergi ke sana gitu boy. Semoga aja selamat sampai tujuan pulang dan perginya guys. Karena ini sambil ngetes ini, saya bawa tempat raja kecil gua ini, bawa tempat duduknya juga. Oke, nanti di depan itu ada jalan yang super lurus, super enak gitu untuk ngetes top speed. Sayangnya aja nih speedometernya nggak jalan nih guys ya. Mungkin semoga aja sih GPS-nya normal ya guys ya. Bismillah aja lah, semoga normal. Kalau nggak normal bahaya banget. Saya pengen ngetes berapa kecepatan top speed via GPS. Jadi kalau via GPS itu biasanya ada serat, selisih deviasinya itu sekitar 10 km per jam gitu, atau kurang lebih 10 sampai 20 dari speedometer. Karena speedometer itu kan berpacu dari perputaran roda. Terkadang perputaran roda itu dipengaruhi dari ukuran ban. Kalau ukuran ban kecil itu akan berubah juga dari kecepatan itu guys. Jadi sekarang kita coba tes di sini guys. Saya mau seharusnya kameranya itu si HP-nya tuh sini biar nampak bisa kerekat, tapi nggak ada tempatnya guys. Jadi sekarang kita let's go. Jadi kalau sudah si nama itu enak banget guys, dikasih sedikit langsung spontan. Dan untuk spek Civit SV ini guys sudah menggunakan roller mix ya guys, 15 gram 4 biji dan 11 gram 2 biji dari BRT, dan menggunakan filter udara dari Nemo Racing yang terkenal dengan YOI-nya ya guys. Karena dites dengan tes dyno itu bisa menaikkan 0,5 horsepower gitu guys. Lumayan guys. Dengan mengganti 70.000 mendapatkan peningkatan horsepower yang sangat YOI gitu. Oke, ini ada jalan yang super turun-turun, ini saya suka banget kalau kayak gini. Jadi maksimal gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini sekalian in rain guys, karena habis turun mesin, jadi kita mau maksimalin mesin motornya biar kencang, kencang-kencangnya, jadi beat terkencang di Tapi jangan jatuh guys, kalau kalian tidak punya nyali jangan jatuh karena ini sangat berbahaya. Sombong amat. Ini jalan lintas guys, ya jalan lintas boy. Jalan lintas ini boy, bukan untuk balapan. Terkecuali kalau kalian punya sirkuit sendiri, bisa kalian tes bikin landasan pacu gitu guys. Oke, ini bensinnya langsung drastis guys turun, bahaya ini. Ini lagi sepi lagi rame posisinya cuy. Banyak mobil-mobil yang berseliweran ini, jadi ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya lagi lurus-lurusnya dan lembut-lembutnya. Ini lagi habis di aspal guys, aspal ulang. Jadi kita bisa maksimalkan di sini. Kalau menurut saya ini sudah mencapai 100 km per jam guys. Karena nih sampai segini tuh belum ada batas limit. Belum sampai ada batas limitnya. Belum ada batas limitnya guys. Ini gas masih 75% kayaknya, 80% ini udah mulai mentok. Udah 80% ini udah mentok guys. Tapi mentok throttle body, throttle gas ini, tapi masih bisa jalan guys. Berjalan langsung. Tapi masih bisa jalan terus ini guys. Walaupun mentok throttle body ini masih jalan terus cuy.
ngoroknya dari Nemo Racing ini yoi banget guys, saya suka banget suara ngorok-ngoroknya tuh guys. Kita berapa kilometer sama saja nih, tembus 100-an lah ya, karena ini belum maksimal ini guys. Posisi saya tegak guys, bukan nunduk, jadi saya tuh pengen beli gearboxnya guys, jadi pengen tahu berapa top speednya boy gitu, nah kan 10 meter. Jadi next semoga kebeli bisa, biar bisa kita tes. Wih,